wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya pada siang hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu, calon ASN yang sangat luar biasa. Dan siang hari ini walaupun saya tahu suasananya bulan suci Ramadan, tapi kita tetap harus semangat. Sebelum kita memulai, saya ingin memberikan semangat spirit baru buat Bapak Ibu. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu siapa kita, Bapak Ibu menjawabnya, saya ASN unggul, profesional, dan bermartabat. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. Siapa kita? Bermartabat. Baik, terima kasih. Reapos. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita akan belajar salah satu materi kegiatan di Latsar ini. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri, karena alangkah eloknya bila kita saling mengenal. Saya Harifudin Mansur, saya Widya Suara di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kita akan belajar tentang analisis isu kontemporer. Adapun agenda kita pada siang hari ini hanya membahas dua agenda. Kenapa hanya membahas dua agenda? Karena siang hari ini adalah micro teaching, waktunya sangat terbatas, hanya kurang lebih 15 menit. Makanya pada siang hari ini saya hanya mengangkat dua agenda pembahasan kita. Yang pertama adalah isu kritikal. Jadi agenda pertama kita pada siang hari ini adalah isu kritikal. Kemudian agenda kedua adalah teknik-teknik analisis isu. Jadi ingat Bapak Ibu, ada dua agenda pembahasan kita pada siang hari ini adalah isu kritikal dan teknik-teknik analisis isu. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengetahui isu kritikal dan memahami teknik-teknik analisis isu. Sebelum kita lanjut ke materi kita, pemikiran Bapak Ibu apa sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan dari materi ini? Kita akan membahas tentang isu kontemporer dengan memahami isu kritikal dan teknik-tekniknya. Kemudian apa sebenarnya, dan antara dua poin itu apa yang Bapak Ibu inginkan, harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu pikirkan, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah pikirkan, sudah catat, bisa terpecahkan, terdapat, tidak tersampaikan di kegiatan kita sebentar. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kertas kepada Bapak Ibu. Ada kertas ini, tolong Bapak Ibu menuliskan sebenarnya isu apa yang menurut Bapak Ibu kontemporer, isu yang paling hangat, terbaru, terupdate. Ya, bisa saja mungkin di Makassar ini isu bom katedral kemarin, ataukah yang baru kemarin lewat media adalah isu tentang hilangnya kapal selam di Bali. Itu bisa Anda Bapak Ibu tulis di sini. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di kertas ini, dan sebentar kita akan lihat menurut Bapak Ibu isu kritikal apa yang isu paling hangat saat ini. Baik, saya akan bagikan Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, sudah semuanya sudah menulis, dan sekarang saya silakan untuk tempel di papan ini semua isu-isu Ibu tadi. Bapak Ibu silakan tempel singkat dan jelas, jangan terlalu panjang, singkat dan jelas. Apa isu yang menurut Ibu Bapak hangat saat ini? Ini sebentar yang Bapak Ibu sudah tempel, kita akan bahas setelah di kegiatan berikut. Kita lanjutkan materi kita dulu pada siang hari ini pada dua topik bahasan. Nah, tadi menyangkut masalah memahami isu kritikal. Apa sebenarnya isu kritikal tersebut? Isu kritikal ada 3 poin yang saya bisa tarik. Yang pertama adalah bahwa isu kritikal itu adalah isu yang
saat ini, up to date. Kalau istilahnya current issue, lagi hangat, memang isu yang paling terupdate saat ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, isu pengeboman gereja katedral kemarin, itu salah satu isu yang paling hangat. Kemudian yang kedua, benang merah lagi, poin kedua dari isu kritikal tersebut adalah isu itu berkembang di tengah masyarakat, emergency issue. Ini yang menjadi perbincangan di publik, di tengah masyarakat, hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Di kelompok ini tetap membicarakan itu, di kelompok ini juga membicarakan itu. Itu dianggap isu kritikal karena isu itu berkembang saat ini. Poin yang ketiga adalah isu itu potensial, isu itu berpotensi menimbulkan sesuatu, entah itu sesuatu yang positif maupun negatif. Jadi ada 3 poin yang saya bisa kita bisa ambil dari sebuah isu kritikal tersebut. Yang pertama adalah isu saat ini atau current issue. Kemudian yang kedua, isu itu berkembang di tengah masyarakat, emergency issue. Kemudian yang ketiga adalah isu itu potensial. Potensial artinya ada dampak yang akan terjadi di tengah masyarakat. Nah, kemampuan berpikir kritis, tadi isu kritikal, sekarang kita bagaimana kemampuan kita berpikir kritis terhadap isu tersebut. Seperti apa kemampuan kita berpikir terhadap sebuah isu? Adalah yang pertama, kita dituntut untuk berpikir konseptual. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan sebuah konsep, bukan abal-abal, tapi sebuah konsep yang akan kita lahirkan terhadap sebuah isu tersebut. Itu yang namanya berpikir secara kritis. Kemudian poin kedua adalah berpikir kita itu yang tadi dengan konseptual melahirkan jalan keluar, ada alternatif jalan keluar yang bisa kita tempuh terhadap isu tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal teknik analisis isu. Kita akan memahami teknik analisis isu. Ada 2 teknik analisis isu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Adalah yang pertama adalah tapisan isu. Kemudian yang kedua analisis isu. Jadi teknik ini ada 2, tapisan isu dan analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Seperti apa teknik tapisan isu tersebut? Adalah memahami isu tersebut secara utuh. Sekali lagi saya katakan, memahami isu tersebut secara utuh. Kemudian menggunakan kemampuan berpikir kita secara konseptual tadi dan mencarikan jalan keluarnya. Jadi kita harus memahami secara keseluruhan dulu masalah, kemudian kita berpikir secara konseptual untuk melahirkan sebuah jalan keluar atau solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Teknik tapisan isu ini juga adalah kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan menggunakan alat bantu. Dengan menggunakan alat bantu atau kriteria-kriteria untuk mengklasifikasikan isu-isu tersebut. Nah, alat bantu apa yang digunakan? Ini dia. Dengan menggunakan penilaian, kriteria penilaian antara 1 sampai 5. Kita contohlah antara angka 1 sampai 5. Apakah isu tersebut aktual? Seberapa aktualnya isu tersebut? Boleh di poin 3 kalau dianggap itu tidak terlalu aktual. Tapi kalau ternyata itu aktual banget, sangat aktual, ya bisa kita kasih poin 5. Kemudian yang kedua, apakah isu itu berkhalayakan ataukah mempengaruhi semua orang, khalayak? Seberapa besar kehalayakannya isu tersebut. Kita gunakan juga angka 1 sampai 5. Kalau dianggap hanya sebagian persennya, kita mungkin kasih angka 3 atau angka 4. Kemudian yang ketiga adalah problematika. Problematik, seberapa besar ini isu menjadi masalah di tengah masyarakat, problema apa yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Kita bisa memberikan juga range antara 1 sampai 5. Kemudian yang keempat, terakhir adalah isu tersebut kelayakannya. Apakah layak ini disebut sebuah isu? Ya, kita beri juga nilai antara 1 sampai 5.
kita ke teknik analisis isu. Teknik yang kedua adalah teknik analisis isu. Saya kembali lagi. Yang pertama adalah teknik tapisan isu. Yang kedua adalah teknik analisis isu. Apa itu teknik analisis isu? Adalah dilakukan secara mendalam. Sekali lagi, dilakukan secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria dari lapisan tadi. Isu tapisan tadi itu kita dalami secara mendalam lagi dengan menggunakan alat bantu berpikir untuk kritis terhadap isu tersebut. Nah, karena ini menggunakan alat bantu seperti misalnya mind mapping, ada fishbone atau tulang ikan, kemudian analisis SWOT, SWOT, kemudian tabel frekuensi dan analisis kesenjangan. Jadi alat bantu yang digunakan untuk berpikir kritis dengan menggunakan analisis isu ada 5 kalau kurang lebih. Ada mind mapping, fishbone, SWOT. Namun pada siang hari ini karena keterbatasan waktu kita, saya hanya akan menjelaskan 2 dari teknik analisis isu itu, yakni mind mapping dan fishbone diagram. Sekali lagi, saya hanya akan menjelaskan 2 teknik analisis isu tersebut. Yang pertama adalah mind mapping dan fishbone diagram. Kita lanjutkan teknik mind mapping. Apa yang dimaksud dengan teknik mind mapping? Yakni pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis untuk membentuk sebuah kesan terhadap isu tersebut. Kemudian merupakan cara mencatat atau mengakomodir cara kerja otak secara natural, secara alami. Kemudian mengajak pikiran untuk membayangkan sesuatu subjek sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Kemudian teknik fishbone diagram, teknik yang kedua ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Ada sebabnya mengakibatkan apa. Kemudian poin kedua daripada teknik fishbone diagram ini adalah mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dengan menganalisis masalah tersebut secara brainstorming. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Siapa kita? Oke, terima kasih, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ada 2 poin yang saya sampaikan sesuai tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa Bapak Ibu memberikan penjelasan tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang isu kritikal dengan penjelasan singkat tadi? Ada? Silakan Bapak. Iya, silakan Pak. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bapak. Terima kasih Pak, sangat luar biasa. Itu adalah isu kritikal. Dan sekali lagi, isu kritikal tersebut. Terima kasih Pak, luar biasa. Kita lanjut ya ke yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan teknik-teknik analisis isu? Kalau yang tadi Bapak, silakan Bu. Iya. Oke, kita beri aplaus untuk Ibu. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi 2 yang tadi menyampaikan kesimpulan itu bahwa isu kritikal adalah topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan. Kemudian teknik analisis isu ada 2, yakni teknik tapisan dan teknik analisis isu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Karena ini adalah durasi waktu untuk micro teaching, waktunya sangat singkat sekali. Saya sebelum mohon pamit, saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari sebuah kesalahan. Saya hanya berpesan, jadilah ASN yang unggul, profesional, dan
bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.